invitation letternya itu bakal dibawa sama ibuku nanti waktu Juli. Nggak nyangka ya ini bisa seramai ini. Assalamualaikum semuanya, welcome to my journey. Udah lama banget nggak bikin video, minggu ini akhirnya hari ini aku bikin video lagi. Dan di journey kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk ikut aku keluar menonton suatu pertunjukan yang sebelumnya juga udah pernah aku tonton, yaitu Topeng Panji. Tapi karena Topeng Panji itu punya banyak POV, jadinya tuh pasti ceritanya setiap pertunjukannya itu beda-beda. Makanya sekarang aku mau nonton lagi. Dan kemarin-kemarin aku sambil ini kali ya, cerita sambil jalan aja, karena sekarang itu udah jam 6:30, pertunjukannya itu jam 7 dan open gate-nya itu sebenarnya jam 8. Tadi aku sempat lihat live penyelenggaranya di TikTok, itu jam 5 udah rame banget yang ngantri. Sebenarnya ini juga aku agak telat ini, jadi ngobrolnya sambil jalan aja biar gak terlalu telat banget. Sekarang aku udah ada di jalan, aku nggak menyangka jalanan hari ini tuh ramai banget dan aku malu, sedikit malu buat ngobrol. Dan ternyata hari ini tuh suasananya dingin, aku pikir kayak kadang nggak bawa jaket, ternyata dingin, aku pikir bakal sumuk. Di sini tuh aku jalan kaki karena emang jaraknya itu deket banget dari kos aku, cuma jalan 10 menit. Hitung-hitung olahraga, makanya jalan kaki. Di sini aku juga ada bawa masker karena aku tuh sekarang lagi masih batuk karena efek waktu AC kemarin, minggu-minggu kemarin tuh aku emang lagi nggak enak badan. Dan sekarang lagi berdahak-dahaknya, dan itu berarti tandanya udah mau sembuh kan kalau ini kayak udah kentul gitu, lihatnya udah nggak kering lagi. Astaga. Dan kenapa aku pakai masker? Karena nanti pasti rame, aku nggak enak kalau misalnya aku batuk terus nggak pakai masker, gak aku tutupi. Bukan rame pol ini jalanan. Ini pasti juga parkir buat taman geridanya itu sampai sini-sini ini pasti itu. Kan kalau misalnya aku bawa motor itu bakal sulit banget buat cari parkirnya. Makanya mending jalan kaki 10 menit. Aduh. Ini aku nggak tahu ya bakal masih dapat slot tempatnya atau enggak, karena ini kan gratis. Tapi kalau misalnya udah penuh ya udah aku balik. Nggak tahu ya ini masih bisa masuk atau enggak, karena emang beneran ini aku udah lumayan telat. Di sini juga masih ada stand-standnya. Di sini emang beneran rame banget, ini lebih rame dari yang waktu itu, dan ini terus-terusan berdatangan. Kayak aku aja ini udah sampai di luarnya pendopo nih, nggak masuk ke dalam sana. Udah nggak ada tempat saking ramenya. Saya minta semangatnya sekali lagi, are mana suaranya. Saya akan berikan pantun, tolong dijawab ini cakepnya ya. Jalan-jalan ke alun-alun, naik odong-odong sambil ketawa. Yang datang sendirian jangan melamun, siapa tahu pulang bisa foto berdua. Ada yang datang sendirian? Ada yang datang sendirian? Aku. Semua ada pasangan, mantap. Kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sejak Februari 2025 melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur berinisiasi kegiatan wayang Topeng Panji dengan rutin yang tidak lain dan tidak bukan untuk melestarikan, menjaga, dan merawat warisan leluhur
serta menghormati jasa para maestro dan para pencipta. Inilah pagelaran wayang topeng Panji bertajuk Cakrasmara Tribut Tumpah milik Subari sang maestro. Asmara yang berpedar bak purnama di tengah bintang malam. Pesona Sekar Taji adalah cahaya lembut yang menantang, yang mampu menjadi pusat tangan dan hasrat dari Prabu Lono yang terjebak dalam asmara gulita hingga nalarnya terbungkus halimun antara mimpi dan kenyataan. Dalam angan, Sekar Taji telah direbutnya dari Panji Asmorobangun. Panji dan Sekar Taji, cintanya berbalut asmara kemilau, tenang, namun diselimuti firasat dan mimpi tentang sosok merah yang membawa petanda bahaya. Hasrat membara Prabu Lono menjelma dalam penyerbuan yang memicu konflik dan kekacauan. Panji, sang satria yang disinari doa dan kebijaksanaan, menghadapi bara hembusan penuh cahaya, kemenangan dalam penaklukan. Panji dan Sekar Taji membiarkan Cakrasmara berpedar sebagai bakti cinta yang setia dan abadi. Ditampilkan epik oleh Sekolah Tinggi Kesenian Wiluwatika Surabaya. Sutradara Yuniar Fitrian SSN, koreografer Rizkyo Naufal Diwamurni SSN, komposer Joko Nugroho SSN, menata rias dan busana Dower Art Collection, kurator Dimas Respati Palguna SSN. Hadirin sekalian, terimalah persembahan dari kami, wayang topeng Panji dengan tajuk Cakrasmara. Selamat menyaksikan. Kanan sudah isi depan. Apa-apa pul, wah, pul. Ya pul, apa itu? Ya ampun, salah banget sih, mudah-mudahan. Oh susah ya berdiri di kanan. Baru saya bolong. Oh
Masya Allah, barakallah. Ya Allah, sampai segitunya ya. Iya, antusiasnya keren sekali. Warga Malang itu. Ini demi melihat acara perpisahan dekade Malang. Topai Panji. Topai Panji. Tekad pemerintah di. Ya udah. Aku di WA baru. Sama. Oke nih. Mas tuh, sok bisa, sok mas. Apa perpisahan dekade pemerintah? Oh, betul. Sekali. Wah, salah. Berarti kayak gue Iya, kayak rencana. Masya Allah, barakallah. Lah iya, awakmu itu loh ya, ini gini loh, menemani sepenuh Kosok kok kabeh ini. Iya, iya lah, ini bosok kabeh menungso, ya. Paling ini AI ini. Karena AI ini. Aduh ini Meta AI ini ya, ini. Meta, kasih semuanya adalah teman-teman kita. Kita toh. Ternyata kok kamu dulu ini yang ini aku ya. Ya, tidak lupa kamu ini loh. Iya, Anjir. bisa ngomong. Ini adalah awakmu dulu. Binatang kamu nih awakmu. Kamu. Binatang kamu. Apa? Bintang kamu. Bintang kamu dengan awakmu. Lah kan penontonnya ayu-ayu, ganteng-ganteng, ya kan? Tapi Sudahlah kau, jangan kau turuti kehendakmu sekarang. Ketahuilah, jika sejati tidak harus berlima. Meski kau dengan cara aman, semua sudah menjadi kehendak surat diri sama kita. Karena jika sejati bukan tentang siapa manusia, tapi tentang dua yang saling memiliki, mengasihi dan menyayangi. Sekarang kembalilah Anglo. Kenapa pada berdiri dan kan belum selesai? Maksudnya kenapa gak nunggu musiknya berhenti gitu loh maksudnya? Oke dah. Ini wow, bego banget. Mari kita pulang. Aku nggak nyangka ya ini bisa seramai ini. Bahkan kayak lebih ramai banget dari waktu bulan lalu itu. Di sini aku mau lihat stand makanan di sini, siapa tahu aku mau sesuatu. Di sana ada ayam nasi goreng. Ini dimsum. Ini apa ya? Ayo buang sampah. Apa ini? Botok.
es degan. Aku kayaknya mau beli es degan deh, jujur aku butuh. Iya nih. Berare deh, berare. Wah, rame banget. Ada banyak sekali. Ini di sini tuh meskipun nggak lebaran tetap banyak ya stand-standnya ini. Ini tuh fungsional Juni Bazar Subhat. Di sana sampai ke sana, ya Allah, masya Allah, ramai banget. Di sini ada telur gulung, ini kesukaan aku, tapi aku nggak mau beli karena lagi mengurangi minyak kan batuk ya sekarang ini saya. Udah deh ke sana. Wah, kayak pasar malam ini. Ini standnya tuh di sebelah kirinya pendopo, kanan atau kiri ya, pokoknya di sebelah sininya. Ini sana pintu keluar gitu. Wow, aku mau beli tadi deh apa es degan aja. Ini es degannya antri banget, mau nggak jadi beli tapi pengen banget. Oke, selesai akhirnya aku beli es degan jeruk nipis seharga 10.000. Ini aku nggak nyangka ya bisa serame ini, lebih rame dari yang pertama kali aku nonton waktu itu. Wah, luar biasa, berarti emang beneran viral sih ini, promosinya oke di TikTok. Pada waktu pertama kali aku nonton itu nggak sampai sini-sini ininya, apanya, parkirnya ini. Bahkan sampai sini-sini loh parkirnya. Bener-bener rame banget tahun ini, bulan ini. Pertama kali aku nonton di jam segini itu stand-standnya tuh udah pada tutup. Terus kayak ya udah nggak ada apa-apa, udah sepi gitu loh. Tapi hari ini bener-bener wah, luar biasa banget ramenya. Salfok ternyata di sini ada Happy Puppy juga. Tahu gitu waktu aku sama temanku mid time, quality time waktu itu di situ aja yang deket kos daripada ke mall Dinoyo. Astaga, ternyata mobil-mobilnya parkirnya sampai sini. Kenapa aku tahu ini parkir di Grida? Karena ini tukang parkirnya itu sama kayak tukang parkir yang di Grida tadi. Dan semoga budaya kayak gini makin berkembang, makin lestari. Jadi makin banyak anak muda yang menyukai hal-hal kayak gini. Karena jujur tadi tuh aku cukup shock karena emang seramai itu. Sejujurnya tuh kayak kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih suka nonton konser daripada nonton kayak gini, nonton konser yang dak-dik-duk, jedak-jeduk gitu. Jadi agak ini sih, agak speechless sih aku. Kayak wah, alhamdulillah ya sekarang udah makin berkembang, makin banyak orang-orang yang mungkin ikut-ikutan berawal dari FOMO, tapi jadi semoga jadi makin suka. Dan ya budaya kayak gini tuh harus dilestarikan sih. Sebenarnya tadi itu ya teman aku tuh ada yang nonton. Teman yang waktu itu apa hacking sama aku itu nonton, ngabarin nih kalau nonton, cuman nggak ketemu. Karena emang banyak banget sih, kayak astaga, karena dia juga lagi nemenin kliennya kan. Jadi kak, karena dia itu jasa nemenin orang, jasa trip ya, travel di Malang gitu, dan kliennya itu mau nonton itu, jadinya kak nemenin, dan aku nggak mau ganggu juga gitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin next time kita bakal berpetualang lagi, nggak tahu kapan. Semoga ya ada kesempatan lagi. Alhamdulillah aku udah nyampe kos, dan di video ini aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman bahwa untuk belakangan ini, akhir-akhir ini itu aku akan upload videonya itu 1 minggu 1 kali, nggak 1 minggu 4 kali.
karena sekarang aku lagi kayak sibuk banget di tempat magang. Sebenarnya tuh bisa aja bikin kontennya, yang nggak bisa itu ngeditnya guys. Kayak ngedit itu butuh effort sih jujur, meskipun kayak cuman gabung-gabung doang. Dan kenapa sekarang itu aku lagi sibuk nggak kayak biasanya, itu karena sekarang minggu ini aku itu lagi ngerjain job desk milik teman aku. Bukan teman aku sih, maksudnya kayak job desk orang lain yang dikira itu bukan job desk aku sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Karena assalamualaikum. Oke, maaf kepotong. Jadi kenapa kok kayak gitu? Karena sekarang itu, waktu itu aku pernah bilang kalau sekarang lagi mau rilis 3 aplikasi dan sekarang ada yang dikejar deadline. Nah, karena deadline-nya itu mepet, jadinya kayak aku harus bantu tim lain buat ngerjain itu. Kalau misalnya job desk aku sendiri itu kayak gampang, maksudnya cuman desain ya nyantai gitu kan, karena emang sesuai sama job desk aku dan emang sesuai sama bidang aku gitu kan, jadinya ya udah gampang gitu. Dan aku bikin kontennya masih bisa apa ya, masih bisa untuk membagi waktu, masih bisa untuk fokus, masih bisa untuk semangat bikin kontennya karena emang gak capek-capek banget. Bahkan gara-gara ini aku tuh kayak sampai lembur-lembur gitu. Waktu sebelum aku ngerjain bagian ini, itu aku nggak pernah kayak lembur gitu. Aku selalu kayak kerjaan aku ya aku kerjain di kantor, gak pernah aku bawa pulang. Tapi setelah dapat kerjaan ini, dapat bagian yang harus nentuin divisi lain, jadinya aku terpaksa bawa kerjaan aku tuh ada yang aku bawa ke kos, jadinya waktu untuk ngeditnya kapan? Jadi gitu deh alasan aku kenapa untuk beberapa waktu ini bakalan uploadnya itu 1 minggu sekali. Sebenarnya bisa aja sih aku memaksakan diri kayak waktu itu kan aku juga pernah kan memaksakan diri, padahal waktu aku sakit tapi aku tetap bikin konten dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa aja, cuman untuk saat ini aku kayak nggak deh. Padahal biasanya kalau misalnya udah dapat gajian harusnya lebih semangat ya, tapi ini tuh enggak. Kayak ya udahlah gitu, karena jujur begadang untuk natap layar itu kayak buat pusing, capek, jadinya aku nggak mau memaksakan diri. Dan semoga teman-teman tetap setia untuk menunggu video aku meskipun cuma 1 minggu sekali untuk saat ini. Segar banget pakai apa jeruk nipis langsung kayak Terus juga gara-gara ini aku minggu ini itu nggak akan pulang ke Blitar karena minggu besok itu aku bener-bener bakal hibernasi, tiduran sepanjang hari di kos, karena bagi introvert tuh kayak melelahkan banget kerja sosialisasi tiap hari, terus harus pulang gitu capek banget. Jadi butuh satu waktu dimana aku sendirian di kamar gak ngapa-ngapain, cuman me time aja, entah itu baca buku, entah itu tidur aja, scroll TikTok, ya gitulah. Bagi introvert tuh kayak menyenangkan banget. Kalau misalnya bisa seminggu kayak gitu, mungkin aku bakal seminggu kayak gitu betah. Sebelum aku akhiri journey aku pada video ini, aku tuh akhir-akhir ini tuh lagi kangen banget sama salju. Aku jadi kangen banget sama Barcelona. Aku nggak tahu kenapa, kayak setiap malam tuh bayangannya itu selalu kapan ya ke Barcelona lagi gitu. Dan sekarang aku lagi kayak mikir-mikir, apa nanti akhir tahun itu aku ke Barcelona lagi? Maksudnya kayak kalau misalnya akhir tahun itu aku ke Barcelona, nanti invitation letternya itu bakal dibawa sama ibuku nanti waktu Juli. Terus aku urus-urus, terus baru deh akhir tahun tahun depan itu kayaknya itu aku bakal bisa gitu. Insya Allah kalau misalnya skripsi aku lancar ya, jadi Februari itu harusnya udah, Januari Februari itu harusnya udah oke, tinggal nunggu wisuda harusnya. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya akhir-akhir ini tuh karena semester tua, aku tuh jadi banyak banget dapet curhatan dari teman-teman aku yang lagi stres sama skripsi. Kayak
yang judulnya ditolak lah, yang selalu udah nyampe bab 3 nih, terus saat penelitian ada masalah disuruh ngulang cari judul baru. Itu kayak sumpah itu bikin stres banget. Mungkin ini kayak sepele banget ya, cuman bikin skripsi, laporan tuh cuman kertas, ketikan, cuman nggak semudah itu. Aku melihat teman-temanku yang stres itu, aku jujur takut. Cuman aku percaya bahwa skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Jadi ya semangat. Cuman gara-gara itu belum pasti, aku nggak tahu kedepannya aku bakal dapat dosen pembimbing kayak gimana, dosen penguji kayak gimana. Jadi aku nggak bisa putusin aku bakal ke Barcelona nggak ya nanti tahun depan di Januari atau nggak Februari itu sebelum wisuda mungkin, terus nanti balik ke sini sama-sama terus aku wisuda, kan nggak tahu juga ya. Tapi ya itu tadi, aku belum bisa putusin itu karena ada yang tahu masa depan itu kayak gimana. Yang bisa aku lakuin untuk sekarang itu ya aku berusaha yang terbaik sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Untuk hasilnya nanti aku serahkan ke Allah, dan teman-teman bantu doain ya. Ya semoga skripsi aku lancar, dipermudah, semoga nggak banyak revisian, semoga dosen pembimbing aku oke, penguji aku nantinya juga oke. Jadinya bisa cepat lulusnya dan nanti Januari bisa ke Barcelona. Amin ya Allah. Doain ya teman-teman. Aku jujur kangen banget Barcelona, aku pengen lihat salju. Ya udah deh, gitu aja juri aku kali ini. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan sama video aku. Sampai jumpa di journey aku berikutnya. Bye bye, love you all. Doain ya, doain yang terbaik.